Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenita Vespa Nurwinabila dengan NIM 23516-982-PN18424. Saya berasal dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Riza dan teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi terkait presipitasi. Jadi presipitasi ini merupakan bagian dari siklus hujan atau siklus air yang terjadi setelah kondensasi. Nah, presipitasi ini adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau hujan maupun padat, yaitu salju. Nah, dalam kata lain, presipitasi ini adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Nah, jadi fenomenanya ini terjadi ketika atmosfer menjadi jenuh dan airnya itu kemudian terkondensasi keluar dari larutan tersebut. Oke, untuk sejarahnya sendiri, jadi ada ilmuwan di California yang menyatakan tentang permasalahan global yang menyebabkan peningkatan kelembaban yang menjadikan wilayah-wilayah basah semakin basah dan kering semakin kering. Kemudian ada ilmuwan di California juga, di Lawrence Livermore National Laboratory, itu mengemukakan bahwa perubahan-perubahan presipitasi di daratan maupun di lautan ini tidak bisa dijabarkan menggunakan variabilitas alam saja. Jadi ada dampak yang langsung dirasakan dalam kegiatan manusia. Nah, Cat Marve dan Celine Bonfils ini membuat perbandingan prediksi model iklim dengan data cuaca yang dialami dalam waktu kurang lebih itu 3 dekade sebelum melalui sebuah penelitian terbarunya. Kemudian masuk ke jenis-jenis presipitasi. Jadi jenis-jenis presipitasi ini dibagi jadi beberapa. Yang pertama itu hujan. Jadi hujan ini adalah segala cairan yang turun dari awan. Jadi digambarkan dengan tetesan air. Mungkin untuk lebarnya itu 0,5 mm atau bahkan lebih besar. Kemudian yang kedua ada salju. Jadi salju ini terjadi setiap kali ada hujan, tapi sering mencair sebelum mencapai permukaan bumi. Nah, ini adalah bentuk presipitasi virgia atau serpihan air es yang jatuh dari awan. Kemudian yang ketiga ada sleet atau pelet es. Jadi sleet ini terjadi ketika kondisi atmosfer ini membeku. Nah, dikenal juga dengan pelet es. Nah, terbentuknya itu ketika salju jatuh ke lapisan yang hangat kemudian mencair menjadi hujan. Kemudian ada yang keempat, ini adalah hujan beku. Itu ketika hujan turun di bawah kondisi suhu beku. Jadi biasanya menghasilkan padatan berupa tetesan hujan. Kemudian ada hujan es. Ini hujan es ini sebenarnya sama seperti hujan biasa, cuman dia lebarnya tuh lebih besar, jadi bolanya tuh lebih besar dan benjolan esnya itu biasa nggak teraturan, jatuh dari badai. Kemudian ada gerimis. Jadi gerimis ini hujan yang sangat riang. Ini lebih kuat dari kabut tapi kurang dari hujan biasa. Kemudian ada sun shower. Jadi sun shower ini adalah presipitasi yang terdaftar saat hujan turun sementara matahari bersinar. Jadi hujan ketika terang gitu. Kemudian ada butir salju. Jadi butir salju ini adalah butiran es putih yang sangat kecil dan buram. Ini cukup datar dan umumnya ini diameternya kurang dari 1 mm. Kemudian ada debu intan. Jadi kristal es yang sangat kecil, terbentuk pada tingkat rendah dan pada suhu di bawah minus 30 derajat Celcius. Nah, proses terjadinya presipitasi itu awalnya ini awan mengalami adveksi atau proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam bentuk horizontal akibat dari arus angin. Kemudian awan yang mengalami adveksi selanjutnya ini mengalami proses presipitasi. Nah, pada proses presipitasi hujan ini akan terjadi. Nah, butiran air yang jatuh dan membasmi permukaan bumi. Kalau misalnya suhu udara di sekitar awan terlalu rendah sampai mencapai 0 derajat Celcius, proses presipitasi ini akan berpotensi menghasilkan salju gitu. Nah, presipitasi ini ada dua proses. Jadi yang pertama ini adalah koalesensi. Jadi tahap pertama itu pembentukan titik-titik air melalui inti kondensasi. Nah, di beberapa titik air yang lebih besar dari yang lain karena adanya tabrakan antara beberapa titik air atau inti kondensasi yang dimiliki ini lebih kuat. Nah, titik-titik air yang besar ini bertabrakan, itu namanya kolisi, kemudian bergabung dengan titik-titik air yang lebih kecil sehingga membentuk tetes hujan begitu. Yang kedua ada presipitasi dalam proses Bergeron. Jadi tahap awalnya ini pembentukan titik-titik air di dasar awal melalui proses yang tadi kolisi koalesensi. Jadi titik-titik air sebagian ada yang terdorong
arus naik ke atas awan, kemudian titik-titik air ini akan mendingin. Nah, titik-titik air yang sebagian berubah menjadi kristal es dengan bantuan partikel yang disebut dengan inti es gitu. Kristal es ini akan membesar, terus bertabrakan dan berkumpulan sehingga membentuk salju. Oke. Nah, tadi mengenai tentang hujan dan lain-lain. Sebenarnya air dalam proses presipitasi ini tuh berasal dari mana sih? Jadi airnya ini berasal dari bumi. Terus dia menguap ke awan dan umumnya turun dalam bentuk air tawar. Nah, kenapa nggak asin? Karena walaupun yang diambil itu umumnya itu air laut, tapi saat penguapan ke awan ini garam laut yang terkandung itu nggak ikut terambil atau terbawa gitu. Kemudian ada pengukuran presipitasi. Jadi pengukuran presipitasi ada presipitasi cair dan juga presipitasi padat. Kalau yang cair ini biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter. Kemudian untuk hujan yang sangat lemah, intensitasnya itu kurang dari 0,02. Kemudian yang hujan normal itu 0,05 sampai 0,25. Kemudian kalau yang sangat deras itu lebih dari 1. Kemudian ada presipitasi padat, ini biasanya untuk mengukur besar salju ya. Salju yang tertampung ini dapat dicairkan dan diukur menggunakan metode yang serupa dengan pengukuran pada presipitasi cair. Kemudian ada klasifikasi bentuk presipitasi. Jadi ada presipitasi vertikal dan juga horizontal. Yang horizontal itu ada es, ada kabut, ada embun beku dan juga embun. Sedangkan yang vertikal ini ada hujan gerimis, salju, hujan batu es dan juga sleet. Oke. Mungkin itu saja pemaparan materi terkait presipitasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.